Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 10 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada seorang tentara yang diburu oleh tentara musuh, dan ia hanya tinggal sendiri yang selamat dari gempuran tentara musuh itu. Ketika dalam pelariannya, ia berlari dan bersembunyi di salah satu gua. Ia berdoa dengan khusyuk dan memohon kepada Tuhan agar ia ditolong. Sayup-sayup ia mendengar derap langkah kaki musuh yang mendekatinya. Tentara yang berada dalam gua ini protes sama Tuhan. Mengapa doanya tidak didengar? Dari dalam gua, ia melihat ada beberapa laba-laba yang sedang merajut sarang di mulut gua. Ia kembali protes kepada Tuhan. "Mengapa Tuhan, Engkau tidak memberikan dinding batu sebagai tempat perlindungan, malah seutas jaring laba-laba yang begitu rapuh?" Dan akhirnya, ia pun hanya bisa berpasrah. Ketika tentara musuh tiba di mulut gua dan melihat gua tersebut yang ditutupi oleh sarang laba-laba, mereka berpikir pasti gua ini tidak ada orangnya. Karena kalau ada orang yang menerobos masuk ke dalam gua, pasti sarang laba-laba ini akan koyak dan hancur. Maka mereka meninggalkan gua tersebut dan selamatlah tentara ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah ini sangat inspiratif untuk mengantar permenungan kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Firman ini merupakan ayat emas yang kita hafal. Injil Matius 7 ayat 7, angka yang istimewa 7 ketemu 7, angka sempurna dalam gereja. Isinya juga istimewa yang selalu kita ingat dengan singkatan MCK, minta, cari, dan ketuk. Namun, terkadang sabda ini hanya sekedar hafalan. Tidak kita imani dan amini kebenarannya. Kerap kita merasa seolah Tuhan tidak menolong. Doa kita seakan tidak dijawab oleh Tuhan. Dan seolah-olah semua pintu tertutup bagi kita. Pengalaman pandemi ini yang tak kunjung reda
tragedi-tragedi kehidupan yang kita alami, usaha yang makin sulit, ditambah bencana-bencana, belum lagi masalah-masalah dalam keluarga, membuat kita berteriak, Tuhan, Engkau sudah tidak peduli lagi kah? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jaring laba-laba bukan tembok batu seperti yang diharapkan tentara dalam pengantar kisah yang tadi saya sampaikan. Namun ternyata yang dalam pandangan kita begitu rapuh, begitu tipis, dan bukan apa yang kita harapkan, ternyata itulah yang menyelamatkan. Pintu yang tertutup bukan berarti terkunci. Kita hanya perlu mengetuk agar pintu itu dibukakan bagi kita. Yang perlu kita buat adalah datang kepada Tuhan, mencarinya dan mengetuk pintu hatinya. Maka Ia akan mengaruniakan yang terbaik bagi kita. Jangan lagi frustasi akibat pandemi dan tragedi-tragedi hidup yang kita alami. Cukup kita imani dan amini, maka kebenaran firman Tuhan akan terpenuhi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.